Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini suara saya agak besar ya. Enak mantap. Agak pilek. Alhamdulillah masih bisa sakit. Berarti diperhatikan juga sama Allah. Dikasih sakit. Ada hadis yang menyatakan kalau orang itu begitu sakit, ada 4 malaikat yang datang. Yang pertama, mengambil kekuatannya. Malaikat yang kedua, melenyapkan lezatnya makanan dari mulutnya. Malaikat yang ketiga, menghilangkan cahaya mukanya. Dan malaikat yang terakhir, mengambil dosanya. Nanti kalau sudah sembuh, tenaganya dikembalikan lagi, cahaya mukanya dikembalikan lagi, lezatnya makanan dikembalikan lagi, tapi dosanya tidak. Jadi dosanya tetap diambil oleh malaikat terus dibuang. Alhamdulillah mengurangi dosa. Jadi saya dikasih sakit ini, alhamdulillah dosaku hilang sidik-sidik. Meskipun malam ini harus ngaji ya, saat nyampe temanya mumpung permainan. Jadi Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain. Ini tema kelihatannya santai, tapi seperti tema-tema sebelumnya, hasrat untuk bermain itu sifatnya fitri, khususnya terhadap semua yang berhubungan dengan dunia. Nanti ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan bahwa dunia ini memang sifatnya adalah laibun walahun, humor dan main-main. Nah, manusia sebagai bagian dari dunia pasti punya karakter itu. Cuma nanti dalam analisisnya para filosof, ternyata main-main itu tidak sekedar main-main, tapi dia juga serius, eksistensial, berhubungan dengan hakikat hidup kita. Nah, nanti kita lihat ya, pelan-pelan seserius apa yang namanya permainan. Ya, oke, kita awali dari quote ini. Quote ini kalau di Indonesia populer sekali, tapi bahasa Indonesianya, all the world's a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi hidup kita ini sebenarnya main drama. Ya meskipun kalau dari wajahmu pasti bukan drama Korea. Iya, wajahmu Jawa ya main drama ini ketoprak lah ya, wayang wong ngono. Pasti bukan drama Korea. All the world's a stage itu dari naskah dramanya Shakespeare yang judulnya As You Like It. Kapan-kapan ya kita bahas Shakespeare di sesi pujangga. Dulu pernah kita ngomong pujangga, mungkin kapan-kapan kita ngomong lagi. And all the men and women merely players. Dan semua orang laki-laki dan perempuan itu sebenarnya hanya para pemain. Kita ini para pemain.
They have their exit and their entrance. Kita itu ada masa keluar panggung, ada masa masuk ke panggung. And one man in his time plays many parts. Dan seseorang sesuai zamannya, sesuai waktu tampilnya dia di panggung, memainkan banyak babak. His acts being 7 ages. Dan acting kita itu kalau menurut analisisnya Shakespeare itu ada di 7 abad. Ya kayak main drama 7 babak. Itu sebenarnya panjang, nanti uraiannya kamu cari sendiri naskah dramanya. 7 babak itu nanti yang pertama infant, bayi. Kemudian boys school. Boys school itu anak sekolah. Terus the lover. The lover itu ABG yang baru jatuh cinta pertama. Cinta monyet yang pacarannya di kebun binatang. Ya kan, kenapa disebut cinta monyet? Karena pacarannya di kebun binatang. Ini versi the lover. Setelah the lover, the soldier. The soldier ini tipe pekerja keras. Mulai, kalau ini kan cinta-cintaan terus kerja. Terus selanjutnya setelah soldier, justice. Ini orang yang mulai mikir kebijaksanaan, orang mulai mengejar falsafah, orang mulai mengejar makna hidup. Level justice. Setelah justice, the pantalon. Jadi pantalon itu bajunya orang tua itu yang sudah mulai menua. Jadi ini tapi sudah mapan, sudah matang. Dan sesi paling akhir adalah second jildis. Jadi anak-anak jilid 2. Sampai ke fase kayak bayi lagi. Giginya habis, kemudian penglihatannya mulai kabur, tenaganya mulai habis. Kayak bayi yang diranjang saja, nanti akhirnya juga diranjang saja. Ya kalau kamu pengen ngerti fase terakhirmu apa, pakai face up itu yang sekarang. Cuma kalau bayi lucu, tapi kalau kamu di face up kan jelek. Kamu takut sendiri lihat dirimu berapa puluh tahun yang akan datang. Jadi kita main di 7 age, 7 babak kehidupan kita. Itu versinya Shakespeare. Jadi kita hidup ini sebenarnya main drama. Dari acting ke acting. Mungkin malam ini kamu main sebagai jamaahnya ngaji, pendengarnya ngaji, jadi murid. Tapi begitu pulang ke kamar mungkin kamu ganti. Wow, saya sudah dapat materi nih. Yang gak berangkat tak ceramai, sini tak ceritain. Loh, castingnya ganti sekarang. Kamu tadi murid, sekarang jadi guru. Nah itu casting. Oke, jadi all the world's a stage. Dunia ini panggung sandiwara. Makanya nggak harus dianggap terlalu serius, tapi juga actingmu juga jangan main-main. Kalau kamu main-main nggak dapat piala citra nanti, nggak dapat Oscar. Syukur-syukur actingmu kelas dunia. Ngerti ini sidik-sidik kayak tadi, tapi bisa ceramah luar biasa tentang permainan, bisa dikembangkan luar biasa, berarti actingmu apik. Jadi kita ini sebenarnya dari acting ke acting. Di situ nanti kita belajar tentang bermain. Oke, kita awali ya dengan variabel-variabelnya playing. Jadi bermain itu ciri pertama adalah serius dalam ketidakseriusan. Begitu kan tadi saya bilang dunia ini panggung sandiwara, kan rasanya tidak serius, tapi kamu harus serius. Sepak bola itu main-main, itu kan tidak serius, cuma main aja kok. Kalau sekedar rebutan bola kan beli aja bola yang banyak, nggak usah rebutan. Tapi kan itu main-main, makanya direbut. Tapi kamu harus serius. Kalau tidak serius, ya kalah. Sama-sama actingnya kan jangan acting jadi orang yang kalah, jadi yang menang. Itu kan serius dalam ketidakseriusan. Yang kedua bebas, sukarela. Nanti ada uraiannya. Ciri main-main itu kan tidak bisa dipaksa.
Tidak mau sepak bola kok dipaksa main sepak bola, sudah kacau mesti, tidak karu-karuan. Tidak mau catur kok dipaksa main catur, wes. Nanti harusnya langkahnya L jadi X. Wong ya tidak mau, biar permainannya rusak. Sukarela. Yang kedua, yang ketiga, permainan itu biasanya tidak cukup jasmania. Jangan dikira permainan acting itu cuma aktivitas jasmania. Inteleknya juga main, imajinasinya juga main. Dulu kalian kecil sering main di luar macam-macam itu kan juga tidak cuma jasmania. Bahkan sekarang banyak permainan yang justru jasmaniahnya paling sedikit. Main lewat gadgetmu, lewat HPmu, itu kan jasmaniahnya paling sedikit. Yang olahraga cuma jarimu. Kamu cuma melungker di kamar, tapi ayo olahraga lari. Ini sudah lari ini pak, sudah ya waduh wae. Yang gerak cuma jempolmu, jasmaninya dikit, intelek imajinasinya main. Tapi kalau permainan anak-anak zaman dulu kan jasmaninya banyak. Sekarang mungkin sudah jarang anak-anak malam-malam main di luar, itu kan tidak ada. Yang di luar malah yang tua-tua. Nah ya kan, yang anak-anak itu dulu ada terang bulan itu pada keluar main. Sekarang kan tidak nunggu bulan, kan sudah terang di luar itu. Tapi anak-anak sudah tidak ada yang main di luar, sudah pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Itu playing. Kemudian efek menyenangkan. Orang main itu kan mesti senang. Makanya kalau hidup ini tanggung sandiwara, rugi kalau kamu sumpek. Wong main itu yang dicari kan efek menyenangkannya. Bahagialah kamu main catur, main sepak bola, main petak umpet, main opo wes kan itu nyari seneng. Maka orang itu bermain untuk mencari seneng. Jangan main yang tidak enak, yang terus kamu sumpek. Seandainya kok kamu ketemu cerita yang tidak enak, kisah yang tidak enak, anggap saja itu acting. Begitu kamu ada masalah besar, tidak apa-apa, cuma acting aja. Kan castingnya kebetulan jadi iya, seanggapan castingmu sedang casting sedih, kan itu aja. Bang ini permainan, dia lagi casting seneng. Kalau ada kamu pas tidak punya duit sama sekali, temenmu uang banyak, enggak, ini castingnya aja. Ini cuma sandiwara, biar kamu nggak terlalu sumpek. Nah, itu ada efek menyenangkan dalam hidup, dalam permainan itu. Kemudian yang terakhir, prosesnya yang bisa dinikmati. Sepak bola itu kalau kamu hanya lihat hasilnya kan tidak seru. Yang seru itu mainnya. Berapa tadi malam? 3-0 selesai. Nggak enak. Yang enak itu kamu melekan nonton sambil ada tegangnya, ada menikmati prosesnya. Syukur-syukur kamu main sendiri. Itu lebih nikmat daripada cuma nonton. Kenapa? Nikmatnya beda. Kalau komentator bisa ngomong apa aja, bisa jebret-jebret tendangan LDR, bisa macam-macam ngomongnya. Tapi kan yang asik itu prosesnya, tidak sekedar hasilnya. Kalau sekedar hasilnya, TV nggak perlu bikin live siaran langsung sepak bola, tinggal dia tenang aja besok tak umumin hasilnya berapa gitu. Tidak, yang enak main itu prosesnya. Kalian main jadi mahasiswa itu kan yang asik itu menikmati prosesnya. Kalau sekedar yang penting kan gelar sama ijazah apa hasilnya, ya beliau aja selesai. Bikin aja print sendiri ijazah kan selesai. Walau yang sekarang kurang canggih apa kamu bikin gitu-gitu. Jadi enggak, hidup ini nikmati prosesnya. Sakit nikmati prosesnya, sakit dari ngereges sedikit, badan panas, demam, terus itu kan gitu. Dinikmati, terus ada tahap-tahapnya. Kamu jadi apapun nikmati prosesnya dalam permainan hidup. Justru seninya ada di situ. Kalau di teologi kan hasil itu urusannya Allah, proses yang ada dalam kuasa kita. Maka nikmati prosesnya. Gimana sakitnya kamu bikin makalah, harus melekan malam-malam sampai begitu
pagi belum selesai, harus masuk kelas, terus terpaksa bohong sama dosennya, printer saya rusak pak. Kemudian itu kan ada seninya. Besok kamu bisa cerita ke anakmu, oh bapak dulu waktu kuliah gagah berani loh misalnya. Ada tugas nggak dikerjain aja berani masuk bapak, masa kamu nggak berani? Nah itu kan ada ada yang diceritain, ada prosesnya. Yang cerita kuliah, cerita belajar itu kan yang terkesan di kepala kan yang aneh-aneh. Kamu dijewer dosenmu, dipukul dosenmu, itu kan malah jadi kenangan. Dosen yang kejeng-kejeng malah jadi kenangan. Apa? Prosesnya asik. Nikmati saja prosesmu. Jadi main itu dia bebas, menyenangkan, melibatkan semua aspek tubuhmu. Prosesnya harus kamu nikmati. Dia tidak serius, tapi harus kamu seriusi. Itulah play, permainan. Katanya Plato, life must be lived as play. Hidupmu harus kamu jalani sebagai permainan. Bahkan katanya Plato, you can discover more about a person in an hour of play than in a year conversation. Katanya Plato, engkau bisa menemukan seseorang, wataknya, cirinya, karakternya in an hour of play. Dalam waktu 1 jam kamu bermain bareng itu ya terlibat bersama, dibandingkan hanya ngobrol meskipun itu 1 tahun. Karena kalau dari ngobrolnya orang itu bisa ngomong macam-macam. Saya itu orang baik loh, saya itu orang soleh loh, saya itu tidak sombong loh, itulah cangkeme. Iya, kalau ingin bukti kelakuannya, bagaimana dia bermain. Jadi, ya kamu kan kalau membesarkan dirimu, saya baik Bapak, saya jujur Bapak, setahu saya tidak pernah bohong Bapak. Ya setahumu, temanmu merasa dibohongi terus. Jadi hidup ini permainan, bermainlah yang cantik. Dan orang itu kelihatan karakternya saat dia bermain. Terlibatlah dengan permainannya, kamu akan tahu seperti apa orang itu dibandingkan dengan a year conversation. Apalagi hanya baca buku biografinya. Belum ketemu ya, biografi kan mesti ditulis yang sukses-suksesnya. Nah, untuk tahu siapa dia, terlibatlah dengan dia. Kalau enggak usah dikomentari tentang siapapun. Kamu enggak kenal, kamu hanya katanya-katanya. Jangankan kata orang, kata dia sendiri pun kalau hanya kata-katanya, bisa iya, bisa enggak. Jangan dibiasakan komentari orang yang kamu tidak terlibat dengan dia. Kamu tidak tahu sejarahnya, tidak tahu perjalanan hidupnya, tidak tahu permainan yang sedang dia mainkan. Maka biarkan, tidak usah dikomentari. Wong tidak kenal. Nah, kebiasaan kita sekarang kan apa-apa mau komentari. Ada cerita apa saja kamu komentari tentang orang yang kamu tidak pernah main sama dia. Makanya kalau ingin paham seseorang, ajaklah dia main. Nanti ya ke sana ya, main yuk gitu. Terus, nah ya kan kamu sering gitu modusmu. Terus, kalau ini Nietzsche, katanya Nietzsche, in every real man a child is hidden that want to play. Di balik real man yang nanti oleh Nietzsche disebut Superman, itu tersembunyi anak-anak yang ingin bermain. Maka manusia sejati itu, seorang Superman itu tidak selalu kelihatan sangat serius. Dia bisa iseng, dia bisa santai, dia bisa main-main, tapi dia berkuasa. Apa yang dia inginkan, dia mau berjuang dan mau memenuhi. Itu cirinya real man kan? Superman-nya Nietzsche. Jadi di balik manusia sejati itu ada anak-anak yang ingin bermain.
Maka kalau ada orang yang kok hidupnya serius terus, nggak ada santai-santainya, sesekali rekreasi main apalah, guyon apalah, kok serius terus, berarti dia tidak sejati sebagai manusia. Kehilangan fitrahnya beberapa, kayak fitrah kemarin kan homo ridden, seorang itu bisa tertawa, bisa santai. Kalau hari ini homo ludens, orang itu sekali-sekali bermain. Jadi in every real man a child is hidden that want to play. Jadi kalau ada temenmu kok tiba-tiba usil, nggak usah marah, oh ini anak-anaknya baru muncul. Ya, kalau usil itu anak-anaknya baru muncul. Kan kamu sering kan kadang-kadang usil, nggak ada angin, nggak ada hujan, nanti temannya di depan ditendang, oh sorry ya ngantuk misalnya, padahal tadi ya niat. Itu anak-anaknya yang sedang keluar. Nggak apa-apa ya, manusia itu memang kadang begitu, ada isengnya. Nanti temannya mau nulis pulpennya didelek, itu kan play, ingin bermain. Jadi ini insting dalam diri manusia, yaitu insting untuk bermain.